Baik, Ibu izin bertanya, untuk bahan pewarna tadi bagaimana pada penggunaan bahan makanan pada bahan makanan seperti gula-gula pada waktu kita kecil untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, apakah masih bisa berefek apabila dalam waktu lama itu kita konsumsi air putih, kemudian yang air putih yang banyak, kemudian sayur-sayuran hijau dan juga eh, olahraga teratur juga, apakah bisa diekskresikan oleh tubuh melalui pengeluaran keringat atau pas waktu pembuangan Ya, pup. ya seperti Ya, itu. oke. Ya, oke. Terima Oke, kasih. oke, oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi bahan-bahan tadi dengan cara kita berolahraga. Satu lagi beberapa riset yang menyampaikan bahwa kita bersyukur kita ada di Ramadan dan Ramadan ini adalah bulan detox. Ya, bulan detox. Itu sudah sangat banyak riset tidak menyampaikan puasa tetapi disebutnya sebagai fasting. Ya, fasting kita puasa kita sebut sebagai fasting month kan gitu ya, bulan puasa. Tapi ada yang banyak riset menyampaikan untuk detox itu ada olahraga, kemudian ada makan raw food. Raw food itu makanan yang tidak diolah, tidak dimasak. Kenapa? Karena mereka masih mempunyai nutrisi yang super, yaitu yang dianggap sebagai antioksidan. Antioksidan inilah yang bisa mengeluarkan timbunan yang tidak baik di dalam tubuh. Ada puasa, ada olahraga, kemudian mengkonsumsi antioksidan. Nah, kalau sampai di antioksidan, di raw food yang paling tinggi. Nah, kemudian kalau sudah dimasak berkurang, bukan hilang sama sekali, bukan menjadi nol, ya, tetapi berkurangnya banyak. Ya, kita harus sebagai orang kimia harus jeli di lab kita, di lab organik terutama, banyak dilakukan penelitian bagaimana bioaktivitas. Bioaktivitas itu bisa kemampuan antioksidannya, kemampuan kemudian antibakteri, kemudian ada misalnya toksisitas dan seterusnya. Itu selalu bahan alam tadi itu tidak pernah diberikan panas yang tinggi. Ingat itu, ya. Di lab kita sudah dilakukan itu, bahwa mengambil manfaat dari bahan alam itu tidak pernah menggunakan suhu tinggi. Kemudian diuji bisa dapat. Kenapa? Selalu disampaikan di banyak studi bahwa jika diolah maka karena pengolahan pemanasan itu reaksi kimia ya, memicu terjadinya reaksi kimia lebih jauh. Artinya misalnya kita tahu beras sama nasi tentu struktur molekulnya akan berbeda. Itu berarti ada terjadi reaksi kimia. Jika terjadi reaksi kimia, maka molekulnya sudah berubah. Ketika ada perubahan itu, sifatnya berubah enggak? Pastinya ada perubahan. Ketika itu berubah, kita khawatirkan itu akan hilang. Tetapi sudah ada riset antara mentah tadi dengan matang, bagaimana antioksidannya jauh akan berkurang. Ya, misalnya di saya itu sampai ketika dimasak, kelor rebus dengan kelor hanya dilalap atau kelor dengan diinfusa, dituang air dengan air hangat. Kalau di kita lab kita istilahnya adalah maserasi. Di kita misalnya membuat infus water. Jadi kalau kemana-mana pakai botol kemudian diisi timun kah, diisi daun pandan kah. Saya kemarin menyampaikan bahwa di UIN Malang banyak tanaman yang bisa kita manfaatkan. Ya, ada daun mangga, ada daun sirsa, ada daun pandan misalnya. Ambil, bersihkan, potong-potong kecil-kecil itu karena nggak banyak orang memanfaatkan. Itu antioksidan tinggi. Kita yang tahu ilmunya, kita yang tahu informasinya, harusnya kita amalkan supaya menjadi gerakan massal. Kita dari diri kita sendiri, ajak kemudian ke sekitar kita. Kita kepingin orang-orang itu sehat. Jadi bukan kemudian jalan-jalan, sehat, lari-lari ya, lari-lari misalnya saya sering jumpai itu, ada yang misalnya merasa ingin sehat dengan kemudian olahraga di Taman Merjosari misalnya. Kemudian pulangnya yang ditenteng adalah minuman-minuman mineral, ya kan? Atau kemudian minuman-minuman bersoda, karena ketika haus merasa itulah yang bagus untuk go ion. Ada yang menyampaikan begitu, ya kan? Nah, harusnya bukan. Ketika olahraga begitu yang diminum adalah minuman impunan, minuman nanti cari browsing infused water misalnya. Ya, tapi infused water antara daun dan buah, itu daun itu jauh lebih kuat antioksidannya daripada
di buah-buah. Jadi lakukan pada usia-usia masih muda, metabolisme keluarnya toksin dari tubuh jauh lebih cepat ketimbang sudah tua. Lakukan itu di usia muda. Ya. Jangan kemudian, mohon maaf, misalnya Ofiona pakai kacamata, jangan kemudian terpakai ini harus dipakai terus sehingga kalau nambah itu wajar. Saya tidak termasuk yang begitu. Karena kita sudah diberikan apa namanya di dalam agama kita tidak semua penyakit bisa disembuhkan kecuali kematian. Termasuk urusan mata, regenerasi sel kita masih banyak. Maka lakukan, cari browsing. Misalnya tadi saya sebutkan pandan itu vitamin A-nya jauh lebih kuat daripada wortel. Misalnya lakukan seperti itu dengan kemudian dilatih. Karena kalau sudah terpaku atau terpatri, mata tidak bisa disembuhkan sehingga nantinya rata-rata akan bertambah dan itu biasanya mengancam pada perempuan adalah pada saat hamil melahirkan itu disarankan pasti akan sesar. Nah, seperti itu lakukan sebelum Ofiona hamil. Ada banyak tahun untuk berjuang melawan untuk melepas kacamata. Biar tambah keren, kelihatan tambah pintar. Kadang ada yang melihat, ya beli kacamata yang untuk gaya-gayaan aja, bukan untuk yang kita minusnya bertambah. Karena nanti usia kita bertambah, regenerasi selnya makin lambat. Maka ketika masih muda, yang berkacamata harus berjuang melepas kacamata. Itu salah satunya ya. Oke, seperti itu. Monggo yang lainnya mungkin ada seperti yang terjadi. Mohon maaf. Tapi ini beneran saya pengen dari hati kecil saya, beneran serius. Saya itu kepingin menyampaikan hal-hal begini ini bahwa anak-anak kimia menjadi penerus saya untuk kemudian tentang ilmu seperti ini. Tidak benar berkacamata itu adalah keturunan. Tidak benar sakit-sakit degeneratif seperti diabetes dan seterusnya itu maka akan menurunkan kepada mempunyai potensi atau diturunkan kepada keturunannya. Misalnya silang ya, ibunya diabetes maka anak laki-laki berpotensi lebih besar daripada anak-anak perempuan. Itu yang berkembang. Tetapi saya ingin memberikan perubahan yang besar. Karena nanti kalau kalian masuk di grup yang tadi kalian akan bisa melihat nyata apa yang saya sampaikan tidak hanya saya yang menyampaikan. Ya, bahwa itu bukan keturunan, tetapi adalah pola makan yang sama satu rumah. Nah, jelas sama satu rumah, ya kan? Tapi kemudian diturunkan kepada keturunannya. Jika yang berkacamata di orang tua, berarti ada makanan yang harus diubah. Ya, nanti saya sarankan Ofiona kalau misalnya mau kirim nomor kontak orang tua, nanti masuk di grup WA saya ataupun Ofiona. Nanti pola makan disemangati untuk berubah seperti yang di food combining tadi itu. Banyak generasi muda di food combining yang IG banyak sekali karena banyak yang usia 30-an sudah diabetes itu banyak. Hamil pertama usia 25, 26 itu sudah kena diabetes itu banyak. Dan itu harusnya kita orang kimia na'udzubillah min dzalik harusnya tidak ya. Saya sampaikan Ofiona harus berjuang dari 6+6 itu bisa bertambah dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya, Ofiona harus berjuang untuk bisa kemudian bagus untuk Ofiona lakukan, kemudian sampaikan kepada orang tua supaya tidak mempunyai masalah yang lebih besar. Jangan menganggap kemudian sudah kontrol tiap bulan ke dokter aman. Nanti sampai lihat di grup yang tadi itu, grup-grup yang di medsos itu ada grup gagal ginjal. Bagaimana mereka riwayatnya? Ada yang masih muda. Itu saya kira kok contoh nyata untuk kita tidak terjerumus di lubang yang sama. Kita ataupun orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita. Ya. Nanti saya bilang orang yang saya sayangi, kalian mikirnya yang lain. Kalian harus sayang lebih kepada orang tua kalian. Sehingga kalian mudah-mudahan inilah ya kalian ditakdirkan berada di jurusan kimia menjadi pembuka, pengubah, menyelamatkan orang tua kalian dari potensi sakit yang lebih buruk. Nanti lihat ya, jangan diadem-ademan aja dengan sakit-sakit yang sudah ada tandanya darah tinggi gitu. Jadi ada grup stroke. Mereka riwayatnya sakit apa? Muda-muda banyak.
ya kan? Jadi mereka riwayatnya atau perilaku makannya seperti apa? Kemudian ada grup gagal ginjal, perilaku mereka makannya itu seperti apa? Sehingga itu supaya kita tidak terjerumus di tempat yang sama. Bukan berarti anak masih muda, enggak apa-apa. Oh, siapa tahu kan gitu ya. Itulah saya kira yang bisa kita anggap sebagai mengamalkan ilmu kita. Gitu ya. Okviana nanti itu ya berusaha mudah-mudahan benarlah salah satu kalian dititipkan di jurusan kimia UIN Malang bertemu dengan saya dan mudah-mudahan bisa menyelamatkan itu tadi ya. Tidak sampai yang lebih seram. Karena darah tinggi bisa memicu ke stroke, bisa memicu ke gagal ginjal juga ada. Nanti membaca begitu itu saya kira adalah bagian dari sayang kepada orang tua. Orang tuanya nggak baca itu ya anak mudanya yang baca. Gitu ya, sebenarnya. Susu formula yang biasanya dikonsumsi oleh ibu hamil itu apakah ada bahayanya juga? Kan biasanya kalau ibu hamil itu sering disarankan minum susu gitu Bu. Itu banyak positifnya atau dampak negatifnya seperti itu. Oke, mungkin ada familinya ya yang sedang hamil kemudian mengkonsumsi. Pernah saya sampaikan bahwa di susu ibu hamil itu ada endapan. Yang di situ di petunjuknya adalah disarankan endapan itu dikonsumsi. Saya pernah mengkonsumsinya dan baunya adalah bau besi berkarat ya. Saya sampaikan, kita tahu bahwa di sayuran-sayuran kita zat besi itu tinggi. Jumlahnya banyak, kita tahu ya. Tetapi kita mau rebus, kita mau apa-apain itu sayur, kita nggak pernah kemudian makan sayuran bayam kemudian aroma besi berkarat. Betul apa tidak? Ya, karena ini ingin saya sampaikan ke kalian yang juga belajar ilmu ikatan kimia bahwa antara bahan yang alami ya dari alam semesta yang Allah ciptakan kadang-kala disebut sebagai produk Allah. Ada ini yang ini produk manusia. Susu formula termasuk tadi produk manusia. Ada yang kemudian produk Allah. Ya, kalau saya mungkin bahasanya adalah dari natural product, dari bahan alam, kemudian ada yang synthetic product. Jadi ada yang dibikin oleh manusia. Tentu jawabannya adalah yang lebih bagus yang dari bahan alami. Apakah cukup? Cukup. Lakukanlah kita karena orang kimia. Bukan sayuran yang direbus saja, tetapi adalah sayuran yang juga masih mentah. Jadi sebaiknya ambil ya. Saya sangat menyarankan ya, ambil yang alami. Nanti kalau kalian baca-baca lebih jauh kalian akan menemukan betapa yang alami tadi itu sangat-sangat jauh lebih sempurna daripada yang sintetik. Ya, apakah ada bahayanya? Kalau begini, yang saya belum masih menyikapi. Misalnya adalah kebanyakan ibu setelah melahirkan itu mengalami ambien. Tahu ambien? Ambien itu pup, susah, keras, berdarah, kalau duduk sakit. Ada bagian dubur, bagian bawah sekali yang keluar. Ya kita harus, makanya ya kita harus ke orang tua kita. Rata-rata kemudian disampaikan itu karena efek ngeden melahirkan, mau melahirkan bayi itu kan ngeden. Nah, tapi ternyata itu terjadi juga pada ibu yang sesar. Ibu sesar enggak ngeden. Ya, gitu. Tak kasih tahu kalian karena kan tidak tahu. Ya. Nah, sesar dibedah di bagian perut, kemudian bayinya dikeluarkan. Tetapi pada ibu yang sesar juga mengalami. Coba nanti ya. Apa yang saya amati kemudian kalian juga tanya-tanya. Enggak usah nanya-nanya begini, ikut dimasuk di grup-grup tadi itu. Akan melihat bagaimana keluhan orang-orang. Nah, apakah mereka yang mempunyai perilaku makan makanan yang raw food itu mentahan, lalapan dan seterusnya. Infus water itu termasuk jus-jus tadi itu. Apakah juga mengalami hal itu? Jawabannya ternyata tidak. Saya pribadi itu ketika saya melahirkan 5 kali, gugur 2. Nauzubillah. Ya, gugur 2 tadi yang termasuk di tadi itu lahir. Tapi tidak sampai prematur, 3 bulan belum sampai terbentuk bayi punya saya sudah keluar. Ya, pasti itu
sedih banget. Nggak ada orang tua yang kok nggak ngerti wajah anak wis gugur. Nah, nggak ada. Ibu siapapun itu belum tahu wajah anaknya itu dikabari hamil itu seneng luar biasa. Wis dilus-elus perutnya itu dilus-elus karo wajah anak itu dilus-elus kayak wis bayangno bayi aja. Terus kemudian tahu-tahu gugur yang di dalam meninggal, harus dikuret. Nangis ya, nggak ada ibu-ibu yang terus dikuret tertawa terbahak-bahak. Nggak ada. Ya, kecuali stres atau gila mungkin ya. Nah, itu nggak ada. Semuanya ibu-ibu yang kalau keguguran itu ya sedih. Ya. Nah, 3 anak saya yang hidup itu tadi saya waktu yang 1-2 harus mengkonsumsi banyak obat, termasuk vitamin, termasuk susu ibu hamil tadi itu. Dan 1 dan 2 tadi itu saya mengalami ambeien. Dan ketika saya kemudian berhenti, yang mana ya, ambeien itu tidak enak ya, sakit, duduk sakit, seorang mau berdiri terus. Jadi pakai duduk terus sakit, ya. Jangan terus kemudian itu hal yang lucu, bukan, kasihan ya. Udah berdarah habis melahirkan terus kemudian duduk sangat kesakitan. Kan itu kemudian waktu itu yang saya lakukan adalah saya menghentikan obat-obat, saya hentikan, kemudian saya makan sayur, buah. Berhenti. Ya, saya nggak pakai lagi yang sintetik, saya pakai yang alami, berhenti. Itulah. Ya, jadi saya pingin karena materi kimia lingkungan aplikasinya sangat luas menyentuh ke kehidupan kita sehari-hari. Saya pingin kalian tidak hanya mengilmui, ya, hanya tahu bisa menyelesaikan soal, bukan itu, tetapi benar-benar diamalkan. Gitu ya dia. Nanti pelajari lebih jauh. Sebaiknya jadi mahasiswa memang tidak selesai ketika tidak puas hanya diberikan penjelasan oleh dosen, itu bagus. Ya, bagus. Mencari tahu. Benar nggak sih itu? Cari tahu. Atau kalau perlu, Bu, saya baca di mana? Saya ingin tahu informasi lebih banyak. Itu bagus. Jadi jangan nyantai-nyantai, maksud saya, dugem atau apalah yang baca-baca yang kurang manfaat. Sangat banyak. Ingat bahwa masyarakat luas menunggu informasi dari ilmuwan kimia menjelaskan. Kan gitu ya. Itu saya kira keluarga sampean juga senang. Ini loh, mendapat ilmu kimia seperti ini, ya pasti suka, ya pasti suka dijelaskan. Oke, terima kasih. Oke. Saya izin bertanya. Sebelumnya tadi Ibu jelaskan kalau misalkan bahan B3 juga terdapat di kosmetik. Nah, kosmetik ini kan sangat dekat sekali sama perempuan ya, karena perempuan tuh suka banget make up. Nah, di sini saya izin bertanya, adakah cara sederhana untuk mengetahui bahwa bahan B3 itu ada di make up, atau perlu penelitian lab, atau ada cara sederhananya untuk mengetahui bahan B3 di make up? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya berat ya. Ya, pertanyaannya berat. Oke, kalau tahu misalnya yang tadi ya, kalau misalnya mungkin kita mencurigai, meskipun itu belum pasti sesuatu yang masuk dikategorikan B3. Misalnya lipstik ya, lipstik kemudian itu nggak hilang-hilang, waterproof ya, misalnya begitu, anti air. Nah, atau kemudian nggak hilang-hilang sama sekali, atau kemudian kita taruh di di kain atau di apa yang lipstik itu misalnya nggak hilang-hilang, lengketnya minta ampun. Nah, misalnya begitu yang kita pikirkan. Sebenarnya B3 atau tidak itu sangat ini sih ya. Artinya ada yang sangat bahaya, ada yang sedikit bahaya, ada yang begitu-begitu ya. Sehingga memang natural sesuatu yang alami memang tidak dibantah lagi. Sesuatu yang alami tidak dibantah lagi bahwa sangat aman. Ya, itu tidak ada pembantahan. Dari mana-mana juga nggak ada bantahan. Bahwa bahan yang alami itu akan aman. Tetapi kalau kemudian itu bahannya sintetik, memang kemudian kita pikirkan, masuk aman nggak ya dia, ada tambahan lain-lainnya nggak ya. Kalau ciri-ciri khusus, mungkin yang sering adalah apa? Whitening ya, produk whitening ya. Produk-produk whitening, mungkin produk-produk whitening itu kemudian kalau misalnya putihnya dadaan, nah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ini apa ini, ya kan?
Kemudian yang sering kalau sudah bermasalah, menimbulkan masalah, itu seringkali kemudian kita curigai sebagai sesuatu yang bahaya. Sementara ketika aman-aman saja kita kadang-kala kemudian nyantai. Sehingga saya sarankan kalau menggunakan produk kosmetik, imbangilah dengan yang natural product. Misalnya apa ya? Ya, kalau saya mesti berkecimpungnya kan di kelor. Ya, kelor itu hanya ditumbuk. Itu sangat banyak. Sangat banyak bukti-bukti bahwa natural product pun itu bagus. Natural product pun itu hasilnya bagus. Jadi imbangilah misalnya dengan serbuk kelor tambah air dipakai masker. Atau kemudian imbangilah dengan pisang, itu juga bagus. Ya, pisang, pepaya, buah-buahan itu kemudian supaya paling tidak mendetok, mengimbangi supaya kemarin-kemarin andai kata ada kosmetik saya ada bagian yang tidak baik, itu dia bisa berkurang. Ya, karena kita kan tahunya adsorpsi ya. Masker di wajah kita sebenarnya kalau di kimia adalah peristiwa mengadsorb. Jadi mungkin ada di permukaan kulit kita ada bagian-bagian yang tidak baik, sehingga kemudian kalau kita taruh pisang, kita taruh pepaya, tentu dibersihkan dulu. Ya, karena ada masker. Nggak usah harus beli ya. Oh, kalau pisangnya beli, maksudnya nggak harus serbuk pisang yang sudah jadi, tetapi bahan-bahan alami itu ya misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Saya kira waktu-waktu kalian masih cukup banyak untuk melakukan itu. Mau tomat kan bisa juga untuk mengurangi resiko. Kemarin-kemarin Anda kata setiap harinya ada day cream misalnya begitu ya, atau yang kata-kata kosmetik kan tidak yang plus on, tidak harus yang perona pipi yang wow ya yang harus 1 meter. Kan tidak harus begitu, namanya kosmetik yang misalnya bedak tabur aja kita sudah kategorikan dia kosmetik kan gitu ya. Misalnya ada dari bedak tabur kita ada bagian yang tidak baik, sehingga kemudian ketika kita berikan masker yang alami, mau madu kah, ya kan? Ada lemon peras kan, misalnya begitu, itu akan mengurangi dampak. Hampir sama kalau kita menghindari B3 sama sekali susah. Andai kata kan B3 itu luas. Asap kendaraan bermotor aja kita termasuk yang bahaya kan gitu ya. Asap kendaraan bermotor itu mengandung PB ya kan. Tadi sudah disampaikan. Itu sehingga kemudian kita misalnya terhirup, nempel di kulit kita, misalnya begitu. Sehingga untuk mengeluarkannya ya berikan masker-masker yang cara yang alami ya tadi. Minum dari makanan kita pun kita atur supaya ada ketika masuk di dalam tubuh kita nggak selalu nempel di kulit sini ya, namanya B3 itu masuk menjalar kemana-mana karena aliran darah itu seluruh tubuh bisa dibawa kemana-mana, sehingga dari makanan kita juga lakukan pola sehat, nggak nunggu tua anak-anak ya. Jadi nanti kalau misalnya seusia kalian sudah ada gigi berlubang, gigi berkerak, ada kerak, bukan hanya scaling, bukan hanya merawat gigi dengan pengurangan kerak gigi, bukan hanya itu, tetapi pikirkanlah apa yang menyebabkan gigi saya berkerak sampai. Biasanya kan sebutnya karang gigi, bukan kerak gigi. Kalau kerak itu biasanya di kamar mandi ya kan. Nah, itu bukan saja di gigi saya yang berkarang, tapi gigi saya berlubang, bukan hanya itu, tapi penyebabnya apa ini? Apakah keasaman di mulut saya ini sudah tidak normal lagi sehingga kemudian sangat memicu gigi saya keropos dan seterusnya. Yang dikonsumsi dilakukan, yang ditopikal atau yang dikenakan di wajah juga dilakukan. Dengan begitu akan menekan ya. Karena kalau dari kosmetiknya yang jelas analisalah yang paling valid ya. Diambil sampel, dianalisa itu yang paling valid. Kalau tadi yang ciri-ciri kan hanya menduga. Kalau sudah terjadi parah, merah-merah, jerawat jadi besar-besar, iritasi, itu baru kita akan bilang B3 ini. Nah, tapi kan apakah kita nunggu begitu dulu? Nah, kan kita nggak ingin muka kita kemudian berantakan gara-gara kita nunggu lama baru kita bilang, waduh, ini tadi mengandung B3. Kan kita nggak ingin ada begitu. Ya, kita mau menganalisakan, ya kita kapan pakainya, nunggu analisa dulu. Ya, setidaknya ada keluaran BPOM ya,
ada BPOM. BPOM pengawasan untuk kemudian apakah dia salah satunya tidak mengandung B3. Misalnya begitu, salah satunya. Meskipun ada beberapa juga yang aman, tetapi belum BPOM karena ada banyak yang punyanya yang tadi misalnya yang serbuk bengkoang, serbuk kunir, pakai masker ada yang serbuk kunir nanti plus apa gitu, jadi nggak kuning, wah jadi kuning. Nah, misalnya serbuk apa yang nggak kemudian belum masuk di BPOM, tapi sebenarnya dia tidak mengandung sesuatu yang bahaya. Saya kira mudah-mudahan cukup ya.